Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmatnya kepada kita semuanya. Tidak ada yang paling berharga bagi kita semuanya kecuali kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Wijhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam momentum Ramadan ini kita memang harus betul-betul melaksanakan segala perintah Allah dengan berbagai ridhonya, dengan berbagai keikhlasannya, dengan berbagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam menjalankan apapun kita harus berada di dalam jalur-jalur perintah Allah dan jalur-jalur daripada Rasulullah SAW. Perintah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita mengingat ibadah kita yang dikhawatirkan bahwa selalu ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah ibadah saum kita dan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya, maka ibadah saum yang kita laksanakan bagi yang melakukannya itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan bisa saja menjadikan pengamalnya menjadi orang yang celaka. Ini yang dikhawatirkan oleh saya sendiri, yang dikhawatirkan mungkin oleh kaum muslimin semuanya. Terkait dengan ini, di mana bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Rogima anfu rajulin dakhala alaihi syahru ramadana suman salaha qabla ayyughfarulahu. Ini saya selalu teringat akan hadis ini. Karena begitu mengerikan kalau menurut saya. Beliau berkata, jatuh ke tanah hidung seseorang, rugi dan celaka. Masuk kepadanya bulan Ramadan. Dan setelah akhir Ramadan pun dia tidak diampuni dosanya. Ini yang paling dikhawatirkan. Maka maksud daripada hadis ini tentu saja
bahwa banyak sekali di antara kita, saudara-saudara kita yang mengaku dirinya seorang muslim, mengaku dirinya seorang mukmin, tetapi dia enggan untuk melaksanakan ibadah saumnya, enggan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Dia meninggalkan saum tanpa ada uzur yang disyariatkan, tetapi benar-benar dia lalai, abai dalam melaksanakan semua ini. Kemudian ada juga dari saudara-saudara kita, ya, dari saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat, ya, ihwatu iman mungkin, bahwa ketika kita menjalankan ibadah saum, kita melaksanakan ibadah saumnya, kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tetapi ketika selesai Ramadan ternyata tidak diampuni dosanya, maka inilah yang paling kita khawatirkan. Maka kata Rasul adalah rugi dia. Inilah momentum yang harus benar-benar kita terapkan, ya. Kita kaji ulang diri kita, ya. Kita introspeksi diri kita dalam melaksanakan berbagai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di dalam momentum ibadah saum kita. Hadirin Wijhah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ibadah saum yang kita laksanakan, bahwa ibadah saum itu bagi kita bukan hanya menahan makan dan minum saja. Tetapi hakikat daripada ibadah saum itu kan kita adalah bisa hakikatnya menahan apa yang dikatakan dengan zur, ya, lagwu dan rafas. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, beliau bersabda, "Innama siyamu minal lagwi war rafas." Jadi bahwasannya saum itu bukan dari makan dan minum saja, tetapi hakikatnya adalah meninggalkan daripada lagwi, perbuatan yang sia-sia, dan rafas, dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala nanti akan abai, akan tidak menghiraukan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah saum karena dia tidak bisa meninggalkan perbuatan dan perkataan. Hanya dia saum itu hanya merasakan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa daripada ibadah saumnya itu. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bukan saum Ramadan kalau seseorang masih akrab dengan hal-hal yang tidak bisa meninggalkan baik perkataan maupun perbuatannya. Ya. Kalau dia masih akrab dengan hal-hal yang melecehkan orang lain, menghina orang lain, ya, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya, maka bukan saum Ramadan namanya. Dan tidak termasuk saum Ramadan ketika dia setelah selesai Ramadan tetap akhlaknya, tetap perilakunya tidak bisa meninggalkan hal-hal yang jelek tadi. Maka dari ibadah saumnya itu akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita catat, yang harus kita evaluasi tentu saja di dalam melaksanakan berbagai macam ibadah, harus menjadikan evaluasi di dalam sikap perilaku kita, di dalam perkataan dan lain sebagainya, sehingga kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang betul-betul menjadikan dirinya berubah, ya, meningkat keimanannya, meningkat ketakwaannya. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi untuk 11 bulan berikutnya. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun.
Demikian pemirsa Wisata TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari berbagai macam kekeliruan, kelupaan, ya, karena hanya kesempurnaanlah milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu yakhruju bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.